Terbukaan publik ini terbuka juga waktu itu, jadi pejabat-pejabat ini takut untuk komentar itu. Dan ada yang tanda kutip mencari keuntungan malah. Dan konyolnya banyak narasumber yang juga tidak tahu dan tergiring. Makanya wartawan ini bikin resah. Wartawan yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saluran Lingkar Jatim Channel dalam program Sandasan. Insya Allah masyarakat Bangkalan dan masyarakat Jawa Timur tidak akan asing dengan orang ini, karena di samping memang orangnya memang multi talent gitu ya, banyak profesi, multi profesi, dari jurnalis, dari advokat, aktivis tunggal dan lain. Pokoknya intinya multi talent. Beliau adalah sahabat saya, teman saya. Dulu waktu saya ke Bangkalan ketemu dengan orang ini, yang pertama kali ke Bangkalan. Selamat malam Pak Risan. Selamat malam Bapak kawan Aliman. Risan BW. Risan BW anunya apa namanya? Panggilannya. Panggilannya. Akunnya. Nanti kita akan banyak bicara tentang masalah pengalaman hidup beliau dan bagaimana pandangan beliau terhadap perkembangan bangsa, perkembangan daerah, perkembangan secara regional, karena beliau ini orangnya luar biasa, segala tahu tentang persoalan-persoalan yang sedang berkembang. Usil berarti. Mas Risang, kan Mas Risang ini dikenal oleh masyarakat Bangkalan dan Madura khususnya adalah orang yang merintis media di Madura. Ya. Coba Mas Risang ceritakan tentang masalah pengalaman Mas Risang dalam memulai bekerja di jurnalistik. Jurnalistik ya. Jadi begini, itu awal saya lulus Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum lulus. Saya melamar ke institusi kejaksaan juga tidak akan diterima karena badan saya penuh tato. Jadi saya ini bertato, hobi tato. Nah, saya ini pelukis. Tapi bukan preman kan? Bukan, saya ini pelukis. Saya ini seniman dan mungkin nggak banyak yang tahu kalau saya juara dunia lukis. Saya juara dunia lukis ya. Belum tahu juga, ini berarti informasi baru ke kita. Saya juara dunia. Jadi kelas 1 SD saya sudah juara 1 di Korea, di Cekoslovakia, di India, di Jepang. Loh, sedunia berarti? Sedunia, jadi saya juara dunia. Ternyata, sampai di Bangkalan nggak boleh ikut lomba lukis ya waktu itu. Jadi saya emang senang seni, jadi saya emang pelukis, jadi badan saya penuh tato. Jadi karena lulus sarjana hukum saya tidak bisa institusi itu. Kemudian, nah ini bersamaan dengan reformasi. 98 ya? 98 bersama reformasi, dan di sini ada media ya waktu itu, Jawa Pos waktu itu mau mengawal reformasi ini dengan media-media lokal waktu itu. Memang belum ada waktu itu media lokal. Waktu saya melamar itu, saya juga pesimis juga waktu itu. Lulusannya dari universitas-universitas yang luar biasa semua terkenal. Saingannya gitu. Saingannya waktu itu. Saya pesimis apakah diterima atau enggak. Saya ini tidak punya basic jurnalis, enggak punya. Ternyata waktu isian bersedia ditempatkan di Madura itu sedikit. Jadi nggak tahu, mungkin waktu itu masuk Madura itu mungkin menakutkan. Nanti akan saya ceritakan lagi bahwa menakutkan. Jadi saya isi Madura ternyata sedikit. Alhamdulillah saya diterima. Oh, berarti diterimanya bukan karena kemampuan, karena sedikitnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena backgroundnya memang tidak punya basic jurnalis. Tidak punya. Jadi tapi nulis biasa gitu ya. Penulis kan nulis makalah gitu. Nulis skripsi gitu. Jadi nol besar. Nol, jurnalis nol. Dan ternyata waktu masuk itu saya kira dibimbing dulu. Artinya saya kira kerja jurnalis itu dituntun. Nanti kamu liputan begini, pertanyaannya begini. Saya kira begitu. Ternyata begitu buka sudah kamu cari berita. Langsung turun lapangan hunting gitu ya. Hunting cari berita. Apa nulis? Akhirnya saya emang hobi baca ya. Jadi saya untuk menulis itu saya nanya ke redaktur saya waktu itu, Bapak Saudara Ishak Bahri. Ini ditulis bagaimana? Jawabannya, coba kamu cari koran ya seperti itu. Jadi saya nonton koran, belajar di situ.
Bahkan waktu saya komputer tidak tahu. Waktu itu nggak tahu. Karena waktu skripsi saya itu diketikkan, ada tukang ketiknya. Memang masuk orang yang menganut aliran nikat saja. Jadi saya ini berarti termasuk betul kata kawan-kawan itu. Saya ini orang yang suka tantangan. Ya nekat itu aliran bonek. Jadi di situ akhirnya saya belajar terus. Akhirnya saya mencintai dunia jurnalistik. Karena disitulah peran jiwa kritis saya waktu dari mahasiswa memang kurang tersalurkan waktu itu ya. Bisa mengeksplorasi di situ bahwa jurnalis ini bisa mengangkat derajat seseorang dengan cepat, bisa menjatuhkan derajat seseorang dengan cepat. Ya. Jadi ibarat pisau bermata dua. Disitulah kebetulan media saya waktu itu adalah media yang tunggal gitu ya? Leading. Jadi leading newspaper waktu itu kan Jawa Pos ya. Leading newspaper itu pun ketika saya masuk waktu itu masih ada humas. Waktu itu berfungsi dengan baik di Pemkab Bangkalan itu. Di Pemda-Pemda itu. Iya, di Pemkab Bangkalan waktu itu saya di Bangkalan itu masih berfungsi dengan baik. Humas Pemkab Bangkalan. Itu masuk ke humas. Beda dengan sekarang. Beda nggak jelas humasnya sekarang ini. Nggak jelas. Sekarang ini makanya saya usul ke Pemkab Bangkalan waktu itu, ya difungsikan lagi apapun namanya, yang penting ada juru bicara. Jadi semua tidak ada wartawan nanti itu dekat dengan bupati, tidak ada yang jauh karena semua harus lewat humas. Jadi saat waktu dulu memulai kerja sebagai jurnalistik terbantu oleh ada berfungsinya humas. Berfungsi dengan baik humas itu. Jadi konfirmasi kita waktu itu takut. Jadi ketika itu keran informasi ini terbuka, keterbukaan publik ini terbuka juga waktu itu, jadi pejabat-pejabat ini takut untuk komentar itu. Alhamdulillah humasnya berfungsi dengan baik. Jadi humasnya itu menyuarakan atas nama pemerintah Bangkalan. Dia menguasai situasi. Jadi walaupun waktu itu awalnya nanya, ini koran apa? Anu banget ya, karena belum terbit. Tidak familiar banget kita dengan belum terbit, belum familiar karena belum terbit. Waktu itu saya wartawan hanya 5 dan saya paling muda. Saya masih ingat waktu itu ya, ada Pak Harto dari Fakta. Ada almarhum kawan kita Kasiono yang dari Surabaya Pos, almarhum Hussein Hori dari Memorandum, ada Pak Samsul Arif, guru saya itu dari Suara Karya waktu itu. Jadi saya ini paling muda, paling nekat gitu ya. Akhirnya jadi paling nekat. Saya tidak tahu bahwa waktu itu saya masih ingat saya digaji 150.000. Tapi jurnalistik menurut Mas Risang itu waktu pengalaman awal itu sangat mulia gitu ya. Sangat mulia. Begini. Seperti yang tadi disampaikan bahwa jurnalistik ada merata dua, bisa mengangkat derajat orang dengan cepat, juga menjatuhkan seorang dengan cepat. Dan waktu itu karena sedikit kode etik wartawan itu memang dipegang waktu itu. Terus jadi wartawan itu tidak mudah dan tidak banyak orang yang ingin jadi wartawan. Kenapa? Susah. Ingat, waktu itu saya masuk jadi wartawan itu tidak ada handphone. Tidak ada internet. Pakai ketik aja gitu. Ya, pakai ketik waktu itu. Tapi kemudian di kantor kami ada waktu itu pakai Telkomnet instan waktu itu pertama itu. Dan komputernya gambar macan duduk itu, hanya itu aja. Itu sudah mewah itu. Dan satu-satunya mungkin di Bangkalan yang punya komputer berwarna adalah kami, Radar. Yang lainnya masih biru, layar biru. Jadi untuk jadi wartawan, itu memang wartawan lama itu tangguh-tangguh dan memiliki jaringan yang kuat, link yang kuat, jadi wawasan yang luas. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sebuah informasi, dia harus datang. Datang ke lokasi. Bukan hunting, datang ke lokasi untuk melihat, untuk meliput, untuk wawancara, karena tidak ada telepon. Kalau sekarang kan tidak bisa pakai telepon ya. Tolong dong kirimin foto via WA kan. Jadi beda banget dengan sekarang gitu ya. Beda. Sekarang dulu SMA aja bisa jadi wartawan. Sebentar bikin online terus jadi keplek wartawan. Enggak. Dulu enggak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Sekarang dulu enggak ada yang mau. Memang waktu itu wartawan itu seperti warga masyarakat elit gitu ya. Superior lah. Jadi bisa SIM gratis kan gitu kan. Kalau sudah kalau berstatus wartawan ada free pass gitu ya. Ya, semacam itu, tapi dulu memang sepadan. Jadi kerjanya memang berat. Jadi wartawan itu berat. Makanya sekarang kerja wartawan kok enteng banget. Sedikit-dikit jadi wartawan, tidak punya kemampuan apa jadi wartawan. Semua mengutip dari
online. Sekarang enak, serba mudah. Dulu nggak gitu. Itu bicara tentang masalah kinerja dan kerja-kerja kewartawanan ya, kejurnalistikan. Jadi sekarang Mas Risang melihat nggak ada perbedaan nggak antara wartawan jurnalis dulu dengan sekarang tentang masalah kerja dan kinerjanya ketika masuk ke lapangan? Apakah Mas Risang melihat ada perbedaan? Ada. Jadi saya bahkan merasakan. Jadi dalam hal dewasa dan tidak dewasanya seorang wartawan dan media akhirnya. Karena banyak yang media tiba-tiba muncul, namanya apa-apa, tiba-tiba dia tidak punya basic wartawan, tidak punya basic jurnalis seperti saya, dan dia tidak punya integritas untuk profesi itu. Dan banyak wartawan yang tidak menghargai profesinya. Dia hanya modal seadanya sudah berangkat jalan dan menulis. Sehingga kemudian wartawan tidak paham kalau wartawan itu tidak boleh menulis atau bukan plagiat, opini pribadi, memasukkan opini pribadi, emosi dalam tulisannya. Jadi Mas Risang melihat wartawan-wartawan sekarang itu, jurnalis-jurnalis sekarang itu syarat-syarat dasar, syarat rukun dari kewartawanan itu masih belum banyak gitu ya? Banyak yang enggak. Jadi banyak enggak. Bahkan dari keseimbangan berita pun mereka abaikan. Banyak yang diabaikan yang sekarang ini. Berita-berita kita lihat itu diabaikan. Tidak ada konfirmasi. Padahal sangat mudah sekarang. Tidak cover both side gitu ya? Tidak cover both side lah kalau orang dulu bilang. Apa Mas Risang melihat sekarang itu kerja-kerja kewartawanan kan sekarang merumput wartawan itu sekarang di mana-mana sebetulnya. Kerja-kerja apa yang dilakukan apa benar-benar kerja jurnalistik atau tidak menurut Mas Risang? Tidak, menurut saya tidak. Karena ketika mereka mengabaikan kode etik itu, dasar itu padahal itu cover both side, konfirmasi, atau dia paham dulu apa yang mau diberitakan. Ketika dia masih memasukkan opini pribadi, kemudian ada yang tanda kutip mencari keuntungan malah. Setelah diberitakan, mencari keuntungan gitu. Ya, sengaja diberitakan tidak seimbang, kemudian dihubungi, Pak, ini Bapak saya beritakan begini, supaya datang dan bertemu. Di situ ada embel-embel lain, sudahlah, itu yang terjadi. Oh begitu sekarang? Oh iya, banyak. Saya tidak ngomong tidak semua loh ya. Banyak. Tapi lebih banyak yang bekerja seperti itu, bukan kerja kejurnalistikan yang sebenarnya gitu ya. Mungkin lebih banyak yang begitu. Mungkin lebih banyak ya. Iya, mungkin lebih banyak yang begitu. Ini luar biasa ya. Artinya tidak punya kemampuan dasar tentang kejurnalistikan, tapi dia memberanikan diri sebagai orang jurnalis. Kerjanya justru nakut-nakutin orang-orang yang bisa diperas gitu ya. Bisa dibilang begitu. Jadi dikiranya wartawan itu hanya ada kecelakaan, datang, meliput, tulis gitu. Itu kan yang sederhana. Saya dulu tidak mau. Berita-berita news gitu. Apa cangkeman saya tidak mau, komentar-komentar saya tidak mau. Kemudian berita seremonial saya tidak mau dulu. Itu berita apa itu? Hanya informasi, hanya berita, bukan karya jurnalis. Bukan karya jurnalis. Ketika ada data sedikit, mereka seolah-olah sudah menguasai banyak. Padahal yang mereka kuasai itu hanya seujung jari. Tapi mereka seolah-olah banyak. Dan konyolnya, banyak narasumber yang juga tidak tahu dan tergiring. Dan tergiring akhirnya ke opini yang ingin dibangun oleh wartawan. Jadi akhirnya apa? Chaos. Situasi ini gawat, seolah-olah gawat. Berarti opini itu muncul ke masyarakat. Ada banyak peran dari wartawan yang tidak mempunyai kapasitas kewartawanan yang justru membuat masyarakat banyak resah gitu ya Mas? Iya, makanya wartawan ini bikin resah. Wartawan yang begitu, sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Yang menarik. Apakah memang seperti yang dilihat oleh Mas Risang, ada banyak wartawan, bukan sedikit, banyak wartawan yang justru bekerja dengan template kewartawanannya justru tidak bekerja secara jurnalistik, tapi justru dijadikan sarana untuk mencari keuntungan. Mereka seolah-olah bisa menjatuhkan orang. Kamu kalau enggak tak tulis. Kalau itu kan wartawannya. Ya. Apa itu tidak ada kaitannya relasi dengan narasumbernya juga tidak dewasa. Kenapa? Dengan PT, dengan perusahaan media. Oh iya. Itu ada relasi? Ada. Jadi begini, seolah-olah wartawan itu kebal hukum karena wartawan yang hanya pengetahuannya sedikit merasa bahwa kalau salah kan bisa jawab. Oh, enggak seperti itu. Hak jawab itu hak. Hak itu ini hukum. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak. Jadi jangan salah, jangan berlindung di MOU antara Mabes Polri dengan Dewan Pers. Tahun berapa sudah itu bahwa harus digunakan hak jawab. Tunggu dulu. Jadi
media yang bisa menyiarkan dan memberitakan baik bentuk cetak maupun siaran itu harus berupa usaha yang berbadan hukum. Kita buka dulu undang-undang badan hukum. Dalam bidang penyiaran itu ada 3. Ada PT. Kalau masalah itu, Mas Ihsan. Tapi yang lebih menarik untuk dipahami oleh masyarakat dan diketahui oleh masyarakat, banyak wartawan justru kerjanya nakut-nakuti orang gitu. Nah, itu saya beberapa kali berusaha mendidik narasumber. Narasumber bahwa satu, jangan takut pada wartawan. Kedua, ketika ada yang berita tidak benar, orang yang diberitakan itu jangan takut mensomasi. Laporkan, boleh, laporkan aja ke polisi. Oh gitu. Nanti polisi akan memeriksa di situ apakah dia memang lembaga penyiaran yang sah menurut undang-undang, legal, atau dia hanya asal bikin, terus bikin, itu namanya kan fitnah tetap. Cuman menggunakan lembaga alat gitu loh. Jadi kesimpulannya Mas Ihsan bahwa wartawan dulu dengan kewartawan, jurnalis dulu dengan jurnalis sekarang sangat berbeda gitu. Sangat berbeda, jauh. Justru sekarang tuh lebih banyak yang justru dijadikan sarana untuk mencari keuntungan semata. Ya. Gitu. Meskipun sebetulnya misi dari media itu sebetulnya akan mencerdaskan masyarakat, mengontrolkan gitu kan. Betul, mengontrol. Itu misi itu dan tugas-tugas media yang semacam itu menurut Mas Ihsan sekarang sudah nggak ada. Ada. Masih lah untuk beberapa informasi masih gitu ya. Cuman saya paham karena apa? Kita bicara soal ekonomi ya. Jadi gaji, kesejahteraan wartawan. Kesejahteraan wartawan itu karena media itu dadakan, tidak punya modal, tidak punya pemasukan, akhirnya wartawannya cari sendiri. Itu yang kemudian salah satu akhirnya ada yang misalnya pun ada orang idealis akhirnya berpikir untuk mendapatkan sesuatu. Dan itu mungkin kenapa? Karena narasumber dan masyarakat kita belum dewasa juga. Ditutup wartawannya. Tolong jangan diberitakan. Itu saya paling tidak suka itu. Pernah dengarnya Mas Risang bahwa apa yang dilakukan oleh wartawan yang model semacam itu justru mendapatkan keuntungan yang mendapat keuntungan? Benar. Dapat gitu. Bener. Kenapa kau berani narasumber kenapa kau mau gitu? Karena narasumber dan masyarakat tidak paham. Oh gitu. Tidak paham. Bukan karena narasumber yang dimaksud itu yang kena itu justru memang ada memang pada dasarnya mempunyai persoalan juga. Ya harusnya. Sekarang begini, saya kasih anomali sedikit. Analogi ya. Kasih analogi begini. Dia ditangkap karena korupsi. Sudah ditahan. Untuk apa? Wartawan meliput. Kemudian dia datang, tolong jangan diliput. Untuk apa? Semua sudah tahu kalau dia ditahan. Berarti itu berarti ketidakpahaman. Ketidakpahaman. Biarkan saja, justru manfaatkan wartawan yang mengkonfirmasi itu untuk pembelaannya dia misalnya. Kenapa saya ini ditahan karena ini harusnya manfaatkan. Bukan ditutupi. Oh gitu ya. Apalagi nutupnya itu pakai uang. Dan itu justru dijadikan sarana oleh wartawan. Akhirnya gini. Kamu dapat dari mana? Dari sana. Aku juga kan. Itu real ada. Ada. Oh ini luar biasa ini. Kamu dapat ya? Iya. Aku belum ya. Mana lagi? Iya datang lagi. Capek yang nutup. Goblok juga ya wartawan kalau gitu. Goblok juga narasumbernya. Oh gitu ya. Goblok juga. Jadi jangan-jangan itu memang simbiosis mutualis. Jangan gitu ya. Bukan, justru salah. Justru manfaatkan media itu untuk menyampaikan yang mestinya. Jangan takut dikonfirmasi. Jangan takut untuk memberikan komentar. Justru dikonfirmasi itu senang. Itu wartawan yang baik datang mengkonfirmasi. Tapi konfirmasinya juga jangan ada embel-embel harapan-harapan ada. Atau juga jangan wartawan yang datang nggak ada apa-apa, nggak ada yang dikonfirmasi datang. Tok. Ada Mas, silaturahmi. Itu kepentingannya apa? Itu namanya apa? Ganggu orang kerja. Oke Mas Rizan, urusan ngobrol wartawan kan sudah banyak lah. Insya Allah banyak yang bergabung di channel ini. Insya Allah banyak memahami bahwa ini yang bicara ini adalah legenda jurnalis Bangkalan. Jadi patut untuk kita percaya. Karena memang yang mengalami dan langsung merasakan juga, menyaksikan juga kan, apa yang terjadi di situ. Artinya masyarakat mestinya termasuk kepala dinas-dinas atau siapapun, mestinya tidak harus takut terhadap wartawan. Justru jadikan media itu sebagai media konfirmasi, menjelaskan tentang pokok persoalannya. Jangan takut. Jadi dulu saya pernah membuat pelatihan buat kepala dinas di Bangkalan itu. Yang kita beri judul itu How to Deal with Press. Bagaimana bersepakat dengan pers gitu. Bersepakat bahasanya. How to Deal with Press. Jadi bersepakat dan diartikan itu. Jadi memahami kerja jurnalis itu apa yang bisa kita manfaatkan dari pers itu.
Jadi pers dapat keuntungan berupa iklan misalnya, nggak dilarang berita itu dijual, iya. ada editorial nggak dilarang. Memang peraturan undang-undang pers memang ada kerja ekonominya. Memang. Iya, nggak apa-apa. Bukan suatu yang haram. Bukan nggak haram, nggak haram. Cuman bagaimana mereka itu tidak alergi. Ketika wartawan datang bilang nggak ada. Jangan, kalau memang ada yang ada wartawan datang, ya sudah. Dan jangan dibiasakan juga setiap wartawan datang disiapkan amplop, itu juga salah. Itu goblok juga kepala dinasnya. Justru itu membentuk sebuah Bukan. Kalau mereka tiap ada wartawan datang di amplop, datang terus wartawan. Karena nggak selesai Enggak ya. Di sana dapat. Kalau di sana nggak dapat, di sana apa? Garing, nggak ada yang datang. Ini sudah masuk jauh bicara tentang, tapi ini realitas yang terjadi. Ini realitas. Kita ini bicara sesuatu yang realitas. Ini Mas Risang ini kan di samping memang menjadi legenda jurnalis di Bangkalan, memang pernah tidak hanya di Bangkalan, dia di mana-mana, ke Jogja pernah. Ya, pernah di penjara juga di Jogja. Karena kerja jurnalistik. Ya, ini sangat luar biasa. Patut untuk kita support lah semangatnya dalam dunia jurnalistik. Apalagi tadi memang ketika masuk ke jurnalistik memang modalnya modal nikah. Jadi pantas juga ketika di penjara karena kenikatan. Justru karena saya memegang waktu itu, kita sangat merahasiakan narasumber sampai dihukum itu. Memang itu kan hak kan. Iya. Karena wartawan berhak untuk wajib. Hak tolak namanya. Itu hak tolak itu ada aturan lain. Nanti panjang itu.